Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pernah kebayang nggak sih, ada satu masa di mana cerita yang Anda tuturkan hari ini bisa nentuin apakah besok Anda masih hidup atau malah dieksekusi mati? Terdengar ekstrim ya? Tapi hari ini kita bakal menyelami dunia intrik istana yang penuh pertaruhan dari kisah 1001 malam. Kita akan sama-sama mengupas gimana narasi bisa bertabrakan langsung dengan kekuasaan dan betapa kata-kata itu bisa jadi senjata yang benar-benar mematikan. Jadi, gimana ceritanya sebuah dongeng fiksi bisa sampai menentukan hidup dan mati seseorang? Nah, di dalam dunia kuno istana yang lagi kita bedah ini, bercerita itu bukan cuma sekedar hiburan pengantar tidur loh. Sama sekali bukan. Bercerita adalah instrumen politik yang sangat nyata. Ia adalah senjata tajam yang dipakai buat bertahan hidup, buat memanipulasi pikiran penguasa, dan pastinya menyingkirkan musuh-musuh politik. Intinya, siapa yang menguasai narasi, dialah yang pegang kendali. Nah, buat paham gimana cara kerjanya, kita perlu ngebahas satu struktur narasi yang jadi kuncinya, yaitu konsep bingkai cerita atau frame story. Ibaratnya itu kayak boneka Matryoshka dari Rusia, tahu kan? Ada cerita di dalam cerita. Jadi kita bakal mulai dari lapisan terluar dulu nih, yang suasananya nyata, tegang, dan benar-benar mempertaruhkan nyawa. Sebelum nantinya kita menyelam ke dalam cerita fiksi yang disisipkan di dalamnya. Coba bayangin situasinya di lapisan pertama ini, bingkai terluarnya. Dramatis banget. Bayangkan ada seorang selir raja yang lagi menangis terseduh-seduh. Dan dia lagi ngajuin sebuah permohonan yang sebenarnya udah diperhitungkan matang-matang ke hadapan sang raja. Sang selir ini merasa haknya udah diabaikan, dan dengan berani menuduh para wazir atau penasihat raja udah berbuat sewenang-wenang ke dia. Ini tuh momen yang kelihatan kayak keputusasaan, tapi aslinya adalah sebuah strategi mematikan. Di hadapan sang raja, selir itu bilang begini, "Hamba sekarang akan membuktikan bahwa lelaki lebih penipu ketimbang wanita melalui kisah tentang budak lelaki yang busuk." Wah, motif utamanya jelas banget kan? Dia pengen mengisolasi raja dari para wazir kepercayaannya. Dan perhatikan, dia menembakkan peluru pertamanya ini bukan pakai pedang atau racun, melainkan pakai sebuah cerita. Mendengar hal itu, jelas dong sang raja langsung kepancing rasa penasarannya. Raja nanya, memangnya apa yang terjadi pada budak itu? Dan disinilah kita melangkah masuk ke dalam cerita intinya. Sang selir mulai cerita tentang seorang pria bijak yang baru aja beli budak lelaki di pasar. Pria bijak ini bawa budaknya pulang, terus ngasih budak itu sebagai hadiah buat istrinya. Awalnya kedengeran kayak kisah rumah tangga biasa aja kan? Tapi tunggu sampai kita lihat rencana gila apa yang lagi disiapin budak ini. Jadi ceritanya, suatu malam, si budak ini nguping pembicaraan tuannya yang nyuruh sang istri buat pergi jalan-jalan ke taman esok harinya. Dari situ, budak ini langsung nyusun sebuah cetak biru penipuan yang rapi banget. Diam-diam, dia pergi ke taman itu duluan. Terus, dia nyembunyiin makanan di bawah pohon pertama, minuman di bawah pohon kedua, lalu cemilan dan buah-buahan di bawah pohon-pohon berikutnya. Jebakan ini disiapin dengan sangat-sangat detail. Nah, besoknya, tibalah sang istri di taman itu, ditemenin sama si budak. Disinilah intrik penipuannya resmi dimulai. Begitu mereka masuk ke area taman, tiba-tiba kedengaran suara burung gagak berbunyi. Dan tahu apa yang dilakuin si budak? Dia tiba-tiba nyahut ke arah burung itu dan bilang, "Engkau berkata benar." Sang istri yang dengar itu otomatis kebingungan dan langsung merespons dong. Sang istri nanya, "Loh, apakah engkau mengetahui apa yang dikatakan gagak itu?" Dengan tampang yang super tenang, budak itu ngejawab, "Iya, mengatakan bahwa di bawah pohon itu ada makanan. Ia mempersilahkan kita untuk makan." Sang istri nyamperin pohon yang ditunjuk, dan boom, makanannya beneran ada. Wah, sang istri seketika takjub luar biasa dan benar-benar percaya kalau budaknya ini punya kekuatan magis, bisa ngerti bahasa burung. Dan penipuan ini makin dalam loh. Setelah mereka makan, burung gagak bunyi lagi. Kali ini si budak ngerjemahin, di bawah pohon itu ada secerek air dan arak. Mereka jalan ke sana dan ya, minumannya ada. Hal yang sama terjadi buat buah-buahan pas gagak ketiga bunyi. Astaga, kekaguman sang istri sekarang udah di puncaknya. Dia udah nganggap budaknya ini sosok gaib yang sakti mandraguna. Sampai akhirnya kita tiba di klimaks kebohongannya nih. Kedengaran suara burung gagak keempat. Tapi kali ini beda. Alih-alih nyahutin si gagak, sang budak malah ngambil batu dan ngelempar burung itu. Istrinya heran banget dong dan langsung mendesak. "Kenapa engkau melemparnya?" "Apa yang dia katakan?" "Katakanlah, jangan takut." Si budak awalnya sok-sokan nolak, pura-pura takut buat ngomong. Setelah terus didesak, budak itu akhirnya ngelontarin kebohongannya yang paling fatal dan nekat abis. Dengan nada pelan tapi mematikan, dia bilang, "Gagak itu berkata, 'Bunuhlah tuanmu dan kawinlah dengan tuan perempuanmu.'" Gila nggak tuh? Coba perhatiin betapa absurd dan berbahayanya kebohongan ini. Si budak benar-benar mempertaruhkan segalanya, pakai otoritas palsu dari seekor burung buat memanipulasi nyonya rumahnya sendiri.
Terus apa respon sang istri? Marah, merasa tersinggung? Nggak sama sekali. Dia malah ketawa terbahak-bahak sampai guling-guling, terus dengan santainya bilang, itu mudah, akan kubantu engkau. Ini tuh humor gelap yang ironis banget. Sang istri yang otaknya udah dicuci abis-abisan sama keajaiban palsu tadi, tanpa ragu sedikit pun langsung setuju buat ngebunuh suaminya sendiri. Cuma gara-gara omongan burung gagak. Tapi tunggu dulu, plot twist. Ceritanya belum kelar. Tiba-tiba, sang suami, iya si pria bijak tadi, muncul dari arah belakang mereka. Suaminya langsung teriak kenceng. Dia kebingungan nanya kenapa istrinya tiduran di tanah sambil nangis. Padahal kan aslinya nangis gara-gara ketawa ngakak. Dalam sepersekian detik itu, kebohongan si budak nyaris aja kebongkar total. Dia harus putar otak cepet. Saking paniknya, budak itu ngasih alasan yang super konyol. Dia jawab, "Wahai tuanku, dia terjatuh dari atas pohon, lalu mati, maka dia tidur di sini untuk beristirahat." Konyol banget kan? Logikanya di mana coba? Orang mati kok tidur istirahat? Tapi luar biasanya, sang istri ini cerdik banget. Dia langsung main peran. Pas suaminya ngedekat, dia langsung pura-pura kesakitan dan teriak, "Aduh, punggungku sakit!" Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, sang suami percaya 100%. Ironis banget kan? Orang yang gelarnya pria bijak ternyata bisa ditipu mentah-mentah semudah itu. Saking kasihannya, dia nyuruh si budak bawa kuda, terus dia nuntun istrinya pulang dengan penuh kasih sayang. Sepanjang jalan pulang, dia terus-terusan doain istrinya biar cepat sembuh. Benar-benar penipuan yang sempurna, yang berjalan mulus cuma karena keluguhan dan empati buta. Oke, berakhirlah dongeng absurd soal budak lelaki yang busuk tadi. Tapi pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apakah sang raja di dunia nyata percaya sama cerita ini? Mari kita tinggalin kelucuan taman tadi dan balik lagi ke realitas kelam di bingkai terluar. Kita kembali ke ruang tahta, tempat di mana setiap kata punya konsekuensi berdarah. Sang selir nutup ceritanya sambil nangis sesenggukan, meyakinkan raja kalau cerita itu adalah bukti betapa liciknya kaum lelaki. Dan reaksi raja sangat tragis dan instan. Selirnya nangis, raja langsung ngerasa empati dan akibatnya, tanpa ada proses tabayun atau penyelidikan, raja langsung merintahin Algojo buat ngeksekusi putranya sendiri detik itu juga. Bayangin, kekuatan sebuah cerita fiksi baru aja merenggut nyawa di dunia nyata. Tapi, tepat sebelum pedang Algojo diayunkan, tokoh penentu kita muncul. Seorang wazir atau menteri penasihat tingkat tinggi. Tepatnya, wazir ke-6. Lewat gerakan yang sangat dramatis, dia buru-buru nyium tanah di hadapan raja dan memohon ampun. Dia benar-benar mempertaruhkan jabatannya, bahkan nyawanya, melangkah maju buat menggantikan keputusan emosional raja yang super gegabah itu. Sang wazir ini berusaha keras ngeredam kobaran emosi raja pakai nada yang tenang dan penuh wibawa. Dia bilang, kebatilan seperti asap, sedangkan kebenaran adalah pengikat tiang-tiang. Cahaya kebenaran akan menghilangkan gelapnya kebatilan. Dia memohon sekuat tenaga supaya raja mau bersabar dan mikir panjang soal nyawa putranya. Wazir ini lagi berusaha keras narik balik logika ke dalam ruangan yang udah terlanjur diracuni sama fiksi manipulatif sang selir. Jadi nih, kita sekarang lagi nyaksiin sebuah medan pertempuran argumen tingkat tinggi. Di satu sisi, sang selir mengklaim dengan tegas bahwa lelaki lebih penipu ketimbang wanita. Sementara di sisi lain, sang wazir membantah argumen itu dengan mengklaim tipu daya wanita sangat besar. Keduanya lagi sama-sama pakai generalisasi besar sebagai senjata mematikan buat merebut kendali atas pikiran penguasa tertinggi di sana. Tapi, sang wazir ini pinter banget. Dia sadar satu hal penting. Logika murni dan bantahan lisan aja nggak bakal mempan buat menangin hati raja yang lagi mabuk kepayang dan emosi. Kalau selirnya nyerang pakai senjata bernama cerita, maka wazir juga harus membalas pakai amunisi yang sama. Dia pun melancarkan serangan balasan, disesuaikan persis dengan bahasa yang paling gampang merasuk ke pikiran raja, yaitu sebuah cerita tandingan. Dan ini benar-benar nunjukin kelihayan sang wazir. Dia ngelempar umpan naratif yang nggak mungkin bisa ditolak sama raja. Dia bilang, hamba mendengar cerita tentang seorang wanita yang melakukan tipu daya terhadap para pemangku kerajaan. Cerita ini belum pernah ada tandingannya. Sesuai tebakannya, taktik itu sukses besar. Sang raja yang tadinya dikuasai amarah buta, sekarang malah kepancing rasa penasarannya dan nanya, bagaimana kisahnya hai wazir? Nah, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang mendalam banget di akhir penjelasan kita kali ini. Siklus narasi sebagai senjata mematikan terus berputar di istana itu. Kira-kira gimana dongeng sang wazir nanti bisa ngebantah narasi racun dari sang selir? Dan yang paling bikin penasaran, di pengadilan yang keputusannya dikendalikan oleh fiksi ini, cerita siapa sih yang pada akhirnya bakal menangin pikiran raja dan mengakhiri permainan hidup mati ini? Terus pertanyakan hal itu ya, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.